dupa pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Biar Engkau terima ini menjadi suatu kesukaan di hatimu. Bahwa Engkau adalah our Master Adonai. Engkau yang selalu berjalan di depan kami. Dan kasih setiamu gak pernah luput dari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami mau belajar dan mendengar isi hatimu. Kau berbicara untuk setiap kami. Kami mau mendengar, Engkau bajak setiap tanah hati kami. Untuk boleh menangkap yang ilahi yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Hari ini saya mau kasih bocoran. Bahwa tema Natal kita di tahun ini adalah generasi bintang ya. Dan ini karena hasil obrol-obrol sama mama. Karena musik itu biasanya sudah minta bocoran dulu. Multimedia, penari, temanya apa ya supaya kita bisa persiapan ya. Biasanya kalau mungkin gereja lain mungkin dari bulan Berber itu sudah persiapan tema saudara ya. Oktober nah udah mulai tuh, udah rapat Natal. Nah cuman kalau kita ini di sini memang minta petunjuk Tuhan ya. Jadi kalau Tuhan belum ngasih tema kadang kita bingung waduh apa ya temanya apa nih. Nah tapi puji Tuhan kita sudah dapat tema untuk tahun ini nanti 12 Desember Natalan. Tuhan menginginkan kita menjadi generasi bintang, amin. Nah jadi dalam hari-hari ini kita akan mendengar banyak tentang generasi bintang. Nanti saya akan ngasih firman ini, nanti mungkin dari yang lain akan dapat sesuatu. Tapi saya tahu bahwa ini adalah suatu persiapan yang luar biasa untuk tahun depan ya. Saudara, apa yang saudara tahu tentang bintang? Ya, bintang itu adalah suatu benda langit yang berpijar kalau di sini kelihatannya pada malam hari. Ya, kalau ada orang yang memperhatikan 2 malam yang lalu di Cirebon itu langitnya clear sky alias tidak ada awan. Nah ini gambar ini saya ambil dari halaman belakang rumah saya, backyard. Jadi waktu itu saya lagi hari Sabtu malam ya, lagi habis ada teman datang ngobrol-ngobrol, lalu kita baru selesai setengah 11 malam, semua pada pulang. Tiba-tiba waktu saya lagi nganterin mereka ke halaman, Freddy ngomong, wah hari ini Cirebon clear sky, tidak ada awan. Clear sky itu artinya tidak ada awan, ya. Semua bintang kelihatan, ya. Terus wah keren. Lalu saya dan Freddy sama Kean pergi ke halaman belakang. Dan Freddy bilang, handphone saya ini punya teknologi astral katanya. Alias, ya dia selalu membangga-banggakan handphonenya. Alias bisa motret bintang. Menurut info yang dia dapat. Terus dia cari astral. Ini nanti didiamin 4 menit ngadep ke langit ya. Itu nanti bintangnya bisa kelihatan jelas semua. Nah lalu dia coba, kita nungguin tuh 4 menit jam setengah 11 malam di halaman belakang rumah. Nungguin handphonenya jepret ya. 4 menit ternyata gambarnya kurang, belum seperti ini. Loh kenapa ya kok kurang kelihatan? Oh saya tahu, kurang gelap karena halaman belakang saya banyak lampu ya. Bintang itu akan lebih kelihatan sinarnya di dalam kegelapan yang paling gelap. Kenapa kalau kita berkemah di gunung, di hutan, bintangnya kelihatan banget karena tidak ada lampu di sekitar. Sampai gelap banget, lalu bintang itu akan sangat kelihatan. Jadi berarti akhirnya kita matiin lampu halaman belakang kita. Ya, nah terus akhirnya jadilah gambar seperti ini, bintang-bintangnya benar-benar kelihatan ya. Nah jadi saudara, Tuhan menginginkan kalau kita mau menjadi generasi bintang itu artinya mungkin di depan kita ini akan ada kegelapan yang besar yang akan terjadi. Tapi satu perkara kita tahu, kegelapan seperti apapun di depan kita, kita tetap akan bersinar. Itu yang penting ya. Di mana sih ayatnya? Apakah generasi bintang ini Alkitabiah? Mari kita buka ayatnya. Nanti hari ini saya akan bacakan dari Daniel 12 ayat 1 sampai ke 13. Judul perikopnya adalah akhir zaman. Ya, kalau saudara lihat di handphone tidak kelihatan, tapi kalau di Alkitab yang benar-benar buku itu ya, itu biasanya di tiap itu tuh ada perikop, judul perikop.
Dan benar-benar di Daniel 12 ayat 1 sampai 13, ini semua judulnya adalah akhir zaman. Jadi Tuhan benar-benar berkata, generasi bintang ini adalah generasi yang akan aku bangkitkan di akhir zaman. Amin. Yaitu kita, ya. Nah, yang pertama, ayat yang pertama. Ciri dari generasi bintang adalah disertai dan diluputkan. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar. Seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput. Yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Saudara. Ada pepatah mengatakan orang pinter kalahnya sama orang apa? Ada kan? Orang pinter kalahnya sama orang apa? Beruntung. Ya. Kalau kita mau jadi generasi bintang, Tuhan berkata kesesakan yang besar akan datang. Bahkan seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari dunia ini dijadikan sampai masa kesesakan itu datang. Itu masa kesesakannya kata Tuhan apa? Itu akan sangat besar dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Kita nggak tahu dan terbayang segelap apa bakalnya. Tapi Tuhan berkata, tetapi pada waktu itu bangsaku, amin. Katakan semuanya, bangsaku akan terluput. Karena siapa? Kami adalah orang yang tertulis namanya dalam kitab kehidupan. Ya. Jadi saudara, kegelapan apapun yang harus terjadi dan memang harus digenapi. Kalau engkau dan saya menjadi generasi bintang, engkau akan menjadi kategori nomor 1. Engkau disertai oleh pemimpin besar yaitu Mikael. Mikael itu malaikat perangnya Tuhan. Jadi apapun yang ada di depan kita, kalau ada panglima perangnya Tuhan nyertain kita, kita akan babat habis apa yang di depan kita. Amin. Ya, kita akan disertai dan diluputkan. Ya, jadi nggak masalah apapun persoalannya, nggak masalah apapun gelapnya. Yang penting kita apa? Disertai dan diluputkan. Kita nggak akan redup, tapi kita akan bersinar. Itu yang penting kan? Kamu mau pinter kayak apa? Mau pinter dagang kayak apa? Mau kaya raya kayak apa? Tapi kalau nggak disertai dan diluputkan, percuma. Makanya orang pinter, orang kaya, orang apa? Kalahnya cuma satu. Sama orang hoki, benar? Kalau orang hoki itu apa aja kejadiannya lolos terus. Itulah kita. Ini janji Tuhan dan hari ini kalau engkau menangkap katakan Tuhan aku mau menjadi generasi bintang ini. Supaya aku menjadi golongan orang yang akan diluputkan dan disertai sampai kesudahan zaman. Amin. Yang kedua adalah ciri generasi bintang itu adalah orang yang bijaksana menjadi jawaban dan penuntun kepada kebenaran. Ayat yang ketiga kita baca sama-sama 2-3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Jadi kita adalah generasi, ini dikatakan ya, orang bijaksana bercahaya seperti bintang-bintang. Jadi generasi bintang itu bukan buatan manusia tapi itu adalah Alkitabiah dari Tuhan sendiri inisiatifnya. Tapi apa yang dikatakan generasi bintang harus memiliki ciri yang ini, yaitu orang-orang yang bijaksana, yang akan menuntun banyak orang kepada kebenaran. Nah, saudara, berbicara tentang bijaksana, saya itu kemarin ngobrol sama ibu saya. Ya. Belum tentu orang itu adalah jemaat eklesia, tapi dia adalah orang yang sering dicari sama orang untuk menyelesaikan masalah. Padahal beliau ini udah bukan notaris. Kalau dulu notaris ada kemungkinan orang konsultasi tanah, konsultasi
masalah hidup, mungkin karena dia notaris yang dianggap bisa menyelesaikan secara hukum. Tapi dia ini sekarang bukan notaris, ya. Tapi tetap sepanjang hidupnya dia itu selalu dalam tanda kutip didatangi dan direpoti sama orang. Ya, apapun masalah orang itu, apakah dia jemaat di sini atau bukan, dia akan selalu dimintai pendapat. Bu Nani, menurut Bu Nani gimana ya anak saya? Bu Nani, menurut Bu Nani gimana ya suami saya? Bu Nani, menurut Bu Nani gimana ya pekerjaan saya? Bu Nani gimana? Jadi dia itu adalah orang bijaksana yang didatangi banyak orang dengan berbagai masalah. Saudara bukan, kadang jemaat bukan, tapi orang mencari beliau. Saya saksinya karena saya tiap hari kan ada sama dia. Sering diteleponin masalah ini, masalah itu, orangnya siapa juga. Luar kota, luar negeri, dalam negeri. Dia adalah ini, seperti cahaya yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Nah, kita kan anak-anak rohaninya. Kita harus menjadi jawaban juga buat orang lain. Jangan menjadi pertanyaan. Amin. Kita harus menjadi jawaban. Satu hal yang saya itu bisa belajar dari beliau ya. Karena gini, kalau masalah bijaksana, saudara harus baca Amsal. Untuk belajar bagaimana sih caranya menjadi bijaksana, bacalah Amsal dari 1 sampai 31. Itu engkau akan belajar banyak, oh menjadi bijaksana tuh begini begitu. Tapi ada satu hal yang saya kemarin belajar dari Ibu Nani. Ibu Nani ini gini, kalau ada orang konseling sama dia itu nggak langsung mengeluarkan ilmunya. Ya. Dia akan mendengar dulu. Dia akan mendengar persoalannya apa, duduk perkaranya apa. Lalu setelah itu dia nggak langsung mengeluarkan ilmu. Padahal mungkin dia sudah punya teori di otak dia tentang bagaimana menyelesaikan masalah itu. Tapi satu hal yang dia lakukan, dia akan berdoa dulu. Dia akan berkata, yuk doa dulu. Tanya Tuhan, masalah kamu ini sebenarnya harus digimanain. Nah, saudara seringkali orang bijaksana sama orang pintar tuh beda. Kalau orang pintar itu banyak teori. Ya, banyak pengetahuan. Tapi belum tentu saat pengetahuan itu kita sampaikan ke orang itu kena. Ya, tapi orang bijaksana adalah orang yang bisa menggabungkan pengetahuan dengan takut akan Tuhan. Ya. Sehingga itu menjadi kombinasi yang sangat perfect, sehingga tahu persis oh yang harus dilakukan adalah ini. Seperti Daud waktu perang, dia tahu caranya berperang, dia ahli berperang. Tapi dia tetap datang ke Tuhan. Tuhan, aku harus hadapin gimana? Terus Tuhan ngomong, kalau nanti angin bertiup, waduh, dan kau mendengar angin bertiup di pohon kertau, serang. Nah, itu namanya bijaksana. Lain sama pinter. Tuhan berkata, kalau kamu mau jadi generasi bintang, gak cukup pinter. Pinter tuh gak cukup. Tapi engkau harus menjadi bijaksana. Dan sumber kebijaksanaan adalah Tuhan sendiri. Jadi apapun dalam hidup kita, kalau kita mau ngadepin jangan pakai teori. Oh biasanya kalau toko saya sepi, biasanya saya begini nih, teori dagangnya begini nih, marketingnya kudu digenjot, apa-apa. Jangan gitu dulu. Hadapkan kepada Tuhan dan tanya petunjuk Tuhan. Maka Tuhan akan menuntun kita di jalan yang harus kita tempuh. Tuhan akan memberi hikmat, kebijaksanaan. Kita gak cepat ngomong dulu, kita gak cepat ngambil kesimpulan dulu, kita gak cepat bertindak gegabah. Tapi kita berjalan sesuai sama yang Tuhan mau. Itu akan sangat tepat, itu akan sangat akurat, dan itu akan membuat kita akan bersinar di tengah kegelapan. Ya, bijaksana nomor 2. Ketiga, ayat yang keempat. Orang generasi bintang ini adalah orang yang bisa menilai zaman dan akan terus belajar. Ya. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikan kitab itu sampai pada akhir zaman. Nah tapi ini, banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Saudara, kalau kita mau menjadi generasi bintang, jangan menjadi orang yang gak mau belajar dan mau menambah pengetahuan. Ya, karena nanti kita tidak ngerti apa-apa, gelap, ya, dan kita gak akan belajar sesuatu dan kita gak tahu cara bertahan. Ya, di sini sekarang saya mau memberikan pengertian begini. Di sosial media, ya, di sosmed hari-hari ini, itu berita ada banyak bener.
Tiap hari saya dengar berita baru. Tiap hari saya dapat pengetahuan baru khususnya dari sosmed. Ya, kalau zaman dulu koran. Tapi kalau sosmed itu udah lipat-lipat kali. Ya, kalau koran itu mungkin hari ini saya pengetahuannya segitu. Tapi kalau zaman sekarang di sosmed itu berita baru tiap menit, tiap detik datang. Ya. Apalagi berita akhir-akhir ini. Nyamuk lagi heboh. Ya kan? Tapi satu hal yang saya mau kita belajar. Kita harus memilah-milah mana yang benar, mana yang salah, ya. Jangan kemakan dengan hoax, ya. Kalau hoax itu, oh ini percaya, oh ini percaya. No. Kalau ada berita apapun, selidiki kebenarannya. Ya. Bahkan kalau berita itu nggak sesuai sama iman kita, atau kadang nggak sesuai sama pikiran kita, ya. Ada orang yang seringkali saya bilang loh ini beritanya begini gitu ya. Ada berita seperti ini loh. Tapi orangnya ngomong oh enggak. Yang benar itu ini. Gitu. Loh, saya bilang loh kamu kan punya kebenaran ini. Tapi ada berita yang membeberkan fakta-fakta yang lain. Kok kamu enggak memperhitungkan akan berita yang membeberkan fakta-fakta lain itu? Kenapa kamu bersikeras percaya sama ini? Sedangkan ada fakta, ada berita yang memberikan fakta-fakta lain. Nah orang yang nama ignorance. Ya. Ignorance itu artinya apa? Dia ignore yang lain, dia hanya percaya satu. Kalau itu firman boleh saudara. Ya, ini nggak bicara firman loh ya. Ini bicara berita. Tapi kalau berita, kita itu harus menelaah. Ya. Kita harus buka mata kita, oh kita tahu ini, kita tahu ini, kita tahu ini. Lalu kembali seperti bijaksana itu tadi, kembalikan ke Tuhan. Tuhan ini mana yang benar? Yang saya dapat ini banyak sekali. Tapi mana yang harus saya ikuti? Nah itu bijaksana itu mengembalikan semua ke Tuhan. Apa yang harus saya ambil langkahnya? Apa yang harus saya lakukan? Nah jadi jangan kemakan hoax. Jangan juga menjadi ignorance. Ignorance artinya apa? Nggak peduli. Mau berita apapun. Pokoknya saya akan. Nah itu nggak boleh. Ignorance itu namanya ya. Orang yang ignorance itu nanti kalau menurut Amsal akan mati konyol saudara. Ya, karena apa? Sudah dikasih tahu, udah dikasih warning, tetap jalan. Udah dikasih pengetahuan, tetap nekat. Nah itu juga nanti mati konyol. Tapi kita adalah generasi bintang. Kita dengar berita apa, kita selidiki, kita telaah, kita belajar tentang itu. Lalu baru kita mengambil langkah apa yang harus kita lakukan. Ya, jadi kita menjadi generasi yang tidak stop belajar dan bisa menilai zaman. Ya. Next, generasi ini adalah generasi yang akan mengalami pemisahan dan pembedaan. Ayat yang ke-10, banyak orang akan disucikan, dimurnikan, dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Ya, jadi di akhir zaman ini, di saat nanti Tuhan berkata kegelapan itu mulai datang. Ya, kita akan diuji, dimurnikan. Kenapa? Ya namanya bintang. Harus ada kegelapan datang dulu, baru dia bersinar. Yang nanti kena kegelapan, dia menang dan dimurnikannya lolos, akan jadi bintang. Tapi kalau yang enggak akan jadi orang fasik. Kita pilih yang mana? Ya kan? Tuhan berkata banyak orang akan disucikan, dimurnikan, diuji. Nah, kalau kita dicintai oleh Tuhan, kita akan diproses. Ya, kita akan menjadi generasi yang disucikan, dimurnikan, dibedakan, diuji. Dan banyak seringkali Daud berkata, Tuhan, Mazmur 70, aku dulu iri sama orang berdosa. Kenapa hidupku nih kok kayak diproses terus? Aku salah dikit digebuk. Aku salah sedikit digebuk. Aku itu loh ngelihat teman-teman dia mungkin ya. Raja-raja negeri lain. Itu kok mereka berdosa. Mereka salah. Mereka gak kenal Tuhan. Kok hidupnya baik-baik saja. Tapi di Mazmur 70 itu juga Daud berkata. Itu dulu Tuhan. Tapi sekarang aku mengerti. Saat aku ada di hadirat-Mu. Ternyata orang-orang fasik itu akan jatuh pada waktunya.
Tetapi aku yang dicintai Tuhan, aku yang diuji, diproses sama Tuhan dan dimurnikan setiap saat ini. Aku akan ada dan hidup di hadirat Tuhan selama-lamanya. Nah jadi pemisahan dan pembedaan itu akan terjadi saudara. Pastikan engkau masuk di dalam suatu lingkungan di mana Tuhan adalah Bapa yang menguji engkau, memurnikan engkau dan engkau adalah orang-orang yang mau dibentuk. Jangan menjadi orang yang ignorance. Jangan jadi orang yang tidak mau diajar. Banyak orang Kristen tidak mau diajar. Ya. Saya memang begini bawaannya. Saya memang dasarnya pemarah. Saya emang dasarnya pelit. Saya emang dasarnya males. Mau digimanain lagi? Nggak bisa. Tuhan berkata, engkau akan kubentuk, engkau akan kumurnikan, kusucikan. Semua karaktermu yang jelek harus hilang. Ya, dan kita harus mau menjadi orang-orang itu yang dibentuk, dimurnikan Tuhan secara pribadi. Agar kita menjadi orang-orang bijaksana yang memahami. Ya, kalau orang fasik mau tambah fasik itu terserah mereka. Tapi saya bukan menjadi orang yang seperti itu. Jangan iri dengan orang-orang fasik. Karena kesudahannya mereka akan binasa. Tapi kita adalah orang-orang yang ditanam di hadirat Allah. Amin. Terakhir, ayat yang ke-11 sampai ke-13 ya kita baca. Setia di dalam penantian, sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Nah, saudara ini yang terakhir ya. Orang yang akan menang adalah mereka yang setia menanti-nantikan dan dikatakan tadi ayat 12 Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Saudara, saya pernah ikut seminar tentang akhir zaman. Ya. Jadi menurut kitab Wahyu itu zaman tuh dibagi masa awal kesesakan, lalu masa kesesakan dan masa kesesakan besar. Dan penanda zamannya itu selalu 3,5 tahun, 3,5 tahun, 3,5 tahun. Ya kalau ada saudara yang pengen tertarik untuk belajar tentang akhir zaman itu banyak hamba Tuhan yang membahas tentang itu. Tapi mereka semua setuju bahwa penanda mulai akhir zaman itu semua hitungannya 3,5 tahun. Dari zaman awal kesesakan sampai zaman kesesakan itu 3,5. Nanti 3,5 lagi untuk zaman berikutnya, di zaman berikutnya. Nah masalahnya kita nggak tahu Tuhan datangnya kapan, ya kan? Di awal, di pertengahan, atau di akhir, ya kan? Kita nggak tahu itunya. Kalau itu misteri ilahi, ya kan? Karena Tuhan berkata kemuliaanku adalah menyembunyikan. Kalau nggak disembunyikan, ya nggak seru, ya kan? Nah, tapi Tuhan memberikan tanda zaman itu udah ada time apanya? Ada waktunya, ada penanda zaman tuh 3,5 masuk zaman yang baru, 3,5 masuk zaman yang baru. Nah, 1335 hari itu 3,5 tahun persis. Ya, saya udah bagi dengan 365, 3,5 tahun persis. Itu 1335 hari ya. Yang lucunya saya kemarin mencoba untuk meneliti dan menambah pengetahuan saya. Di ayat ini dikatakan, ayat 11. Mundur lagi, Mos. 11. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada 1290 hari. Ya. Intinya gini, saya ngitung dari COVID. Ya. Sejak dihentikan korban sehari-hari itu saya anggap waktu COVID kita dilarang beribadah. Itu terjadi, saya lihat Google PSBB pertamanya Indonesia itu 4 Mei 2020. Kalau ditarik dari 4 Mei 2020 ditambah 3,5 tahun itu pas Oktober. Oktober ada hari apa yang bersejarah? Perang Israel terjadi.
Saudara, kalau saudara mau percaya nggak percaya, ya itu terserah. Tapi gini, kita itu harus menjadi orang yang menyelidiki dan memahami. Ya, dari awal COVID, ya, memang COVID mulai itu di Wuhan, ya, di Cina waktu itu Desember 2019. Tapi mulai mendunia, mulai tersebar di mana-mana, itu Maret April, ya, Maret April 2020. Dan mulai Maret April dan Mei itu adalah ayat 11 ini digenapi. Dihentikan korban sehari-hari. Semua gereja, semua tempat ibadah tutup, tidak boleh beroperasi. Itu April Mei 2020. Sejak dihentikan, ditarik 3,5 tahun, itu adalah bulan Oktober tahun ini. Dan itulah terjadi perang Israel. Ya. Jadi saudara harus membaca tanda-tanda zaman. Ya, bahwa semua yang ada di Alkitab, semua apa yang ada di Wahyu itu sedang digenapi satu persatu. Ya, jadi jangan ignorance. Ada orang yang berkata, Allah ngomongnya Tuhan datang, Tuhan datang. Mana Tuhan datang, gak datang-datang. Soalnya Alkitabnya kan tetap sama, waktu tahun 60-an juga Tuhan ngomongnya di Alkitab datang. Ya kan, tahun 70-an juga Alkitabnya sama, ngomongnya Tuhan datang, yang Alkitabnya sama aja. Tapi saudara jangan jadi orang yang ignorance, jangan jadi orang yang gak mau diajar dan berpengertian. Saya kalau ngelihat ya, tanda-tanda zaman sekarang, itu semua penggenapan demi penggenapan Wahyu itu sedang digenapi loh. Saya pernah khotbah di sini tentang Sungai Efrat. Seumur-umur bumi ada, tidak pernah namanya Sungai Efrat kering. Tapi hari ini, sampai detik ini Sungai Efrat kering. Dan waktu itu penanda zamannya adalah 4 penunggang kuda dilepaskan. Nah jadi kita baru tahu, oh berarti ini udah nyampe nih. 4 penunggang kuda dilepaskan, akan ada bencana, kelaparan, kematian, bla bla bla. Penyesatan akan mulai terjadi. Jadi kita jangan jadi orang yang gak ngerti. Kita tahu semuanya tepat ada hitungannya. Ya. Bahkan dari ayat 11 ini, dihentikan korban sehari-hari. Saat gereja semua ditutup tidak boleh beribadah. Di saat semua agama-agama tidak boleh beribadah. Ditarik 3,5 tahun, pecah perang Israel. Berarti itu semua ada dalam hitungan. Ya. Semua yang tertulis di Wahyu ada hitungannya. Jadi kita jangan jadi orang Kristen yang santai-santai. Alah biasa aja lah. Gak tahu lah Tuhan datang. Kita adalah orang yang sedang hidup di akhir zaman. Amin. Dan kita harus aware, bertindak hati-hati. Karena kita adalah 5 anak darah yang akan menyambut kedatangan mempelai. Ya. Orang di belakang kita, mereka hanya akan menjadi saksi-saksi. Tapi kita adalah orang-orang yang berdiri di akhir dari akhir zaman. Dan kita adalah orang yang akan menyongsong kedatangan Tuhan. Imanmu harus lebih besar. Cara kita hidup harus berbeda. Karena kita adalah orang yang sedang hidup di akhir zaman. Jangan santai kayak pendahulu-pendahulu kita. Kita harus waspada lebih daripada mereka. Karena kita adalah orang yang harus menjaga pelita kita itu tetap menyala. Dan Tuhan berkata, saat pagi mau datang, itulah tiba kegelapan yang paling gelap. Saudara tahu, kalau malam mau menjelang subuh, itu adalah kegelapan yang paling gelap terjadi. Dan Tuhan berkata, begitulah kedatangan anak manusia. Tuhan berkata, kegelapan yang paling gelap akan datang. Dan kita akan menjadi orang yang ngalamin itu. Tapi Tuhan memberi solusi hari ini. Engkau harus bangkit menjadi bintang. Karena di dalam kegelapan yang paling gelap itu, engkau akan bersinar paling terang. Dan Tuhan berkata, engkau akan menjadi 5 anak darah yang harus menjaga pelitamu tetap menyala. Supaya kita tidak ditolak. Amin. Saudara, ini firman sungguh serius. Saat Tuhan berkata generasi bintang, ini bukan tentang party, bintang. Ini ada suatu kegelapan yang akan datang di depan kita. Tapi Tuhan menjanjikan sinarnya akan terus ada dalam hidup kita. Jaga pelita kita tetap menyala. Ya, jangan kita termakan oleh kegelapan, tapi kita justru menjadi penerang.
ya, menjadi orang-orang bijaksana, di mana orang-orang lain akan bingung dan mereka akan datang kepada kita dan berkata, aku harus bagaimana? Dan kita akan menunjukkan mereka kepada kebenaran itu. Kita yang akan menuntun mereka kepada kebenaran Tuhan. Jangan termakan oleh gelap, tapi kita akan menjadi terang yang membawa banyak orang dan menuntun mereka kepada kebenaran. Amin. Memang kita tahu bahwa tanggal 12 ini kita akan memasuki sesuatu yang dinamakan Natal. Tapi ya sebenarnya saya sedang berdoa terus. Setelah tanggal 12 kan, setelah itu seminggu kemudian kita tetap PW, terus kan libur ya. Tapi banyak orang mengatakan begini, kenapa sih Bu libur? Kenapa enggak terus sampai Desember gitu ya? Sampai pol Desembernya. Saya bilang mau berdoa dulu lah, Tuhan yang mau apa untuk persekutuan ini, untuk gereja ini, untuk jemaat ini. Biarlah semua yang akan kita lakukan itu benar-benar apa yang Tuhan mau untuk keadaan di tempat ini. Jadi sementara ini pengumumannya adalah tanggal 12, setelah itu kita tetap ada PW selama 1 minggu. Dan sesudah itu kita libur sampai dengan pertengahan bulan Januari ya. Banyak yang mengatakan gereja-gereja lain itu kalau tanggal 31 dan tanggal 1 itu ada kebaktian. Eklesia nggak pernah ada kebaktian akhir tahun. Saya bilang saya mau berdoa dulu gimana Tuhan mau. Belajar, saya benar-benar mau belajar begini. Ini milik Tuhan. Jangan sekali-kali kita melakukan sesuatu hal yang bukan Tuhan yang mau ya. Sebab yang terpenting adalah jangan sampai membuat Tuhan sedih. Tapi seperti pujian tadi mengatakan, yang aku bawakan yang terbaik kepadamu Tuhan supaya membuat engkau tersenyum. Nah itulah yang jadi tujuan kita untuk akhir tahun. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu sudah menyediakan segala sesuatu ya. Dikatakan generasi bintang dan dikatakan juga saudara tahu apa yang diceritakan dan disampaikan oleh Sofi tadi. Bahwa memang kegelapan itu tambah lama tambah gelap. Tapi kita tahu di mana tambah gelap, di situ bintang itu tambah kelihatan. Tadi Sofi kan katakan setelah lampunya dimatiin kok jadi lebih terang. Jadi kita tahu tambah ada kegelapan di dalam dunia, Tuhan itu akan menjadikan saudara-saudara itu terang dalam dunia ini. Amin. Maka nanti tanggal 12 itu khotbahnya juga macam-macam saudara. Saya sudah banyak diberikan bahan-bahan sama Tuhan apa yang harus dilakukan. Tapi saya percaya yang penting sediakan wadah kamu yang besar supaya kita bisa menerima dan menampung itu semuanya. Di samping itu Tuhan saat ini saudara, terutama buat penjaga taman dan buat pengurus taman ya, belajar untuk mengagumi Tuhan dan bertanya-tanya selalu kenapa ini kok jadi hampir seperti semula lagi ya. Waktu itu minyak yang lain gak keluar ya saudara. Yang terakhir itu kita tahu bahwa tiba-tiba kan ada minyak di sumur. Nah Tuhan sudah sediakan itu untuk tanggal 12 ya. Apa yang Tuhan mau untuk tahun depan, awal pertama dari persekutuan ya, kita kebaktian di tempat ini. Itu saat ini Tuhan sudah menyediakan yang luar biasa. Hampir semua ornamen yang dulu udah lama sekali keluar, terus gak keluar lagi. Sekarang mulai keluar. Ya. Minyak kesembuhan mulai keluar lagi banyak. Saya mulai terus berdoa, Tuhan, kau mau apa ini? Dan ada sesuatu yang Tuhan sampaikan kepada saya untuk tahun depan yang belum saya sampaikan kepada saudara saat ini dan yang streaming saat ini. Nanti tunggu apa yang Tuhan mau. Nanti baru saya akan sampaikan.
Tuhan itu menyediakan perkara yang luar biasa banget buat kita. Karena apa? Karena saudara mau menjadi bintang-bintang yang terang di tengah-tengah kegelapan. Ya. Yang kedua saya mau sampaikan, besok itu Ibu Iin yang menyampaikan firman. Dan Ibu Iin itu mengatakan saya pagi juga mau untuk menyampaikan firman. Jadi PW besok Ibu Iin yang menyampaikan ya. Terus sorenya Ibu Iin juga yang menyampaikan firman. Jadi Ibu Iin menyampaikan firmannya pagi sore. Saya itu bersyukur sekali. Ibu Iin itu punya kekuatan yang luar biasa. Kalau dia datang di sini jam 6:30 itu berangkatnya pajar-pajar dari dari Bekasi. Luar biasa cintanya kepada Tuhan. Nah, saudara kita tuh banyak belajar dari hamba-hamba Tuhan ya. Kita bukan mau niru, tapi kalau ada sesuatu jejaknya yang kita bisa ikuti, kenapa tidak itu. Belajar benar-benar mematikan kehendak tubuh, tapi benar-benar mau menyenangkan hati Tuhan ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Ayo besok saudara ajak teman-teman yang lain supaya benar-benar paling tidak ya streaming untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau ya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk pujian dan penyembahan. Terima kasih buat kami yang setia mau datang setiap pagi untuk PW. Bapak, kami minta dalam nama-Mu semua fasilitas Kau berikan luar biasa di tempat ini Tuhan. Bahkan di taman Kau selalu membuat suatu mujizat-mujizat-Mu. Engkau menyediakan perkara yang sangat baik. Engkau mereka-reka segala-galanya. Oh Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk segala sesuatu yang Engkau sudah kerjakan Tuhan. Karena kami tidak mungkin dapat mengerjakan karena apa yang Kau berikan itu adalah sesuatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Beri kami kegentaran dan ketakutan untuk kami boleh melihat dan memandang Engkau sebagai sesuatu hal yang sungguh amat sangat ajaib dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Teruskan semua rencanamu Tuhan, karena kami tahu rencanamu atas kota ini luar biasa. Rencanamu atas umatmu luar biasa. Penggenapan demi penggenapan terjadi Tuhan. Bahwa Engkau akan membuat dari Sion akan keluar pelita-pelita menerangi seluruh dunia. Dan saat ini penggenapan sudah terjadi. Bahwa minyak ini sudah hampir sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Kau kerjakan yang tidak pernah dapat kami pikirkan secara manusia. Teruskan rencanamu Bapa untuk tahun depan ini. Buat kami setia, buat kami seperti 5 gadis yang bijaksana. Terima kasih untuk segala kasih setia dan anugerah-Mu. Bapak, saat ini kami berdoa, mari saudara-saudara dimanapun kalian berada dan semua yang ada di tempat ini, ayo berdoa masing-masing mengenai pergumulan saudara semuanya. Baik mengenai ekonomi, mengenai kontrakan rumah, bayar listrik, bayar ledeng, beli pulsa, masalah anak sekolah, masalah pekerjaan, masalah sakit penyakit yang merasakan belum disembuhkan oleh Tuhan. Ceritakan semua masalahmu, persoalanmu di tempat ini. Dimanapun kalian berada. Kalau proyek-proyek belum jebol semuanya, doakan saat ini.
Kita tahu bahwa Tuhan tidak terbatas kuasanya. Tuhan akan membuka jalan. Tuhan mendengar doa kalian. Tuhan datang sebagai penyembuh. Tuhan datang membukakan seluruh jalan yang tertutup. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan penghiburan. Seluruh tekanan dalam kehidupan akan diambil dan dibuang ke jurang maut. Terima kasih Bapa, Engkau mendengar doa kami. Sekalipun kami tidak mengucapkan dengan keras Tuhan, tapi telingamu tidak tuli untuk mendengar setiap persoalan yang kami hadapi. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bapak, saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tetap mau berdoa Tuhan, kami mau berdoa Engkau yang akan memilihkan seorang pemimpin yang pas di hatimu. Oleh karena itu saat ini apapun yang kami dengar, berita apapun Tuhan, buat kami tidak menjadi goyah. Karena kami mempunyai Tuhan di atas segala Tuhan, yang berdaulat atas bangsa ini. Apapun yang terjadi, apapun yang kami dengar, saat ini kami percaya penuh kepadamu Tuhan, bahwa Engkau akan pegang kendali pemerintahan negara kami, dan Engkau akhirnya akan menunjukkan yang terbaik buat bangsa ini. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapak. Engkau tahu keadaan paceklik yang lama. Engkau sudah memberitahukan Tuhan bahwa akan terjadi kemarau panjang, dan sampai dengan saat ini pun panas masih tetap di atas 32, 35 sampai 40 kadang-kadang Tuhan, dan ini terjadi di mana-mana. Kami tahu Tuhan, kami tahu keadaan cuaca yang tidak menentu. Engkau tahu akan pemerintah negara kami yang sampai menyediakan impor beras Tuhan, hanya untuk menanggulangi akan kelaparan di Indonesia. Bapa, kami datang di hadapan-Mu saat ini juga. Engkau tetap pegang kendali untuk bangsa ini Tuhan, sehingga semua harga-harga yang sekarang ini sudah mulai merambat naik, Engkau sendiri ya Tuhan yang akan membuat kemampuan setiap kami dapat membeli barang yang harus kami beli, semua bahan yang harus kami beli. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapa. Engkau sangat baik. Engkau tetap akan memeliharakan kami, dan Engkau akan tetap memeliharakan bangsa ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami tetap percaya Tuhan, apapun yang bakal terjadi, malapetaka apapun yang Kau izinkan terjadi, kami mengucap syukur karena Engkau tetap akan meluputkan seperti firman-Mu hari ini. Terima kasih atas semua janji-Mu. Terima kasih Tuhan, buat kami bijaksana, buat kami setia, buat kami gantung terus sama Engkau Tuhan. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan saat ini kami tetap minta kekuatan baru daripada-Mu. Kami minta daya tahan tubuh yang baru yang daripada-Mu Tuhan, supaya kami tetap kuat dan sehat melakukan semua tugas yang Kau percayakan buat kami. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita masuk dalam pengurapan.
Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan seluruh kehidupan kami dan menguasai mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami ya Tuhan. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau sendiri akan menghancurkan dan mengikis habis sampai kami boleh menjadi anak-Mu yang berkenan di hati-Mu. Kau berkati tangan kami yang akan kami pakai untuk bekerja. Engkau berkati dan kami olesi minyak pada kaki kami ya Tuhan Yesus. Biarlah perjalanan kami hari ini, baik perjalanan kami untuk melakukan semua pekerjaan kami, maupun apapun yang akan kami lakukan dengan tangan kami, Tuhan pimpin sampai apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Dan semua berkat yang Kau sediakan buat kami, kami terima dengan utuh. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Berkat kami terima hari ini dengan utuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.